Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur sekali hari ini bisa bertemu kembali di Welcome Training. Mungkin sudah yang kesekian kali, jadi sudah lumayan banyak itu. Jadi ketika menyampaikan tentang KSI itu dimulai dari kurang lebih tahun 2013. Jadi awal mula start awal ini 2013. Tapi di awalnya bukan nama KSI. Jadi kita mulai dari produk. Jadi seperti biasa, ketika membuat suatu usaha atau suatu bisnis, itu biasanya kebanyakan memulai dari produk. Nah, nanti begitu di dalam perjalanan baru ternyata seharusnya bukan mulai dari produk, tapi mulai dari value atau mulai dari masalah gitu. Masalah apa yang dialami orang lain, seharusnya dari situ kita membuat yang namanya produk. Jadi 2013 itu sebenarnya saya kalau bicara usaha bukan dari 2013, sudah mulai dari 2004. Jadi sudah cukup lama. Kalau mau dihitung-hitung sekarang mungkin sudah lewat 1 dekade gitu, lebih 10 tahun. Jadi 2004 itu saya selesai kuliah, saya mulai cari usaha atau bisnis karena saya tidak mau dibilang pengangguran. Karena saya mau melamar di pekerjaan tidak ada, maka saya buat usaha. Banyak usaha yang jalan setelah itu, tapi sampai hari ini Keribang yang masih bertahan. Bertahannya dari tahun 2013 sampai dengan sekarang itu. Kalau yang sebelum-sebelumnya ada yang 1 tahun, ada yang tidak sampai 1 tahun, ada yang 2, dan semuanya stop. Kenapa di Keribang bisa bertahan lama? Karena memang kita punya teman, kita punya komunitas, kita punya tempat belajar gitu. Itu yang mungkin menurut saya sampai hari ini kenapa Keribang Pato bisa bertahan sampai hari ini gitu. Termasuk sampai kita bisa buat perusahaan yang namanya KSI. Jadi semua dari yang pertama yang pasti diizinkan Allah, yang kedua tidak terlepas dari tim yang bekerja gitu. Itu sampai hari ini KSI bisa bertahan, Keribang bisa sampai hari ini, Pato juga seperti itu. Jadi yang pertama di ini tanggalnya 27 Agustus 2013. Di situ mulai awalnya itu juga kenapa sampai ada Keribang, karena ada hal yang menyebabkan dia ada. Yang pertama, kita buat yang namanya produk keripik pisang. Nah, itu cuma secara kebetulan juga, dan ternyata di tengah perjalanan keripik pisang ini, karena kami harus produksi sendiri, harus cari bahan sendiri, sampai pada titik di mana keripik pisang ini banyak kembali dan sebagainya, bermasalah di produksi, maka muncullah ini. Jadi penyebab awal mulanya Keribang ini dari sini. Jadi ada salah satu supplier yang kami tugaskan untuk membuat produk keripik pisang ini, gagal. Nah, setelah gagal itu dia bilang begini, mau coba produk baru, keripik bawang. Saya bilang boleh, oke, kita jalan. Nah, begitu jalan sekitar kurang lebih 500 bungkus, dicoba pertama, diedarkan di kios-kios, ternyata mendapat respon yang sangat bagus. Jadi banyak yang menelpon, banyak yang menanyakan berapa harganya, bagaimana pemesanannya dan sebagainya. Nah, karena sudah banyak respon, maka kita lanjutkan lagi pesan yang berikutnya. Ditingkatkan terus sampai akhirnya pada jumlah 2.000, 3.000, sampai kalau tidak salah pernah sampai 4.000 gitu. Dan kita punya pengantar waktu itu sampai 12 orang gitu. Nah, kenapa semuanya terhenti? Karena sistem kita belum kuat. Sistem kita yang belum lengkap. Akhirnya pada saat itu semua yang bekerja ini berhenti. Nah, nanti sebentar dia punya gambar atau dia punya peristiwa waktu itu. Terus di tahun 2004 ini, di 2014 ini, nah karena kita sudah mulai mau serius, maka kita mulai ajak kerjasama bagian yang memproduksi, karena memang kita fokusnya di pemasaran. Jadi
kita ikat, walaupun juga waktu itu maksudnya belum terlalu resmi gitu. Sampai ini pun juga menurut saya hanya sebatas ya pokoknya perjanjian kita begini ya. Kalau diproduksi itu sekian-sekian, yang ini yang dihitung bersama, yang ini tidak masuk dan sebagainya. Jadi hanya sekedar yang penting ada perjanjian kata-kata. Nah, makanya nanti kita mau seriusi sudah sekitar beberapa hari ke depan kita mau ke tempat produksi, dan itu mungkin sudah akan kita buat lebih serius secara tertulis, dan kita sudah akan membicarakan ke depannya itu kira-kira kalau misalnya 10 tahun ke depan bagaimana, 100 tahun ke depan bagaimana, sampai kita tidak ada bagaimana. Nah, jadi kita akan lebih serius lagi gitu. Karena memang untuk Kribang ini sudah ketemu pola yang kita dapatkan. Terus 2016 Kribang itu di branding. Kenapa sampai muncul bahasa harus di branding? Ternyata sebuah produk itu kalau mau dikenal ya mesti ada namanya. Kalau waktu itu ada saran dari teman dari Makassar bilang kalau keripik bawang itu umum gitu. Jadi mesti ada nama gitu. Makanya muncullah nama ini, walaupun ini berhari-hari, berbulan-bulan baru kita dapat gitu. Nama Mister Kribang ini. 2017 nah berdirilah yang namanya KSI. Ini dipelopori teman-teman di manajemen juga. Sekarang sudah tidak ada semua orangnya, sudah pulang kampung, ada yang pindah kerja dan sebagainya. 2017 ada kurang lebih 4 atau 3 orang waktu itu kumpul bersama di Kareto. Maka kita sepakati waktu itu mendirikan yang namanya Kreasi Sukses Indonesia dengan 2 produk itu. Kalau bicara Pato nanti akan diceritakan lebih panjang sama Kamina. Next tadi. Ini 2017 Desember didirikan Pato Donuts. Nah, itu mungkin nanti ada cerita yang berbeda lagi. Jadi ini tadi rangkaian sambil jalan KSI, sambil juga kita di Pato juga membuat satu brand lagi. Itu sebenarnya berangkat dari juga Kribang yang sebelumnya, karena saya sekalian berkampas bawa Kribang, bukan bawa Kribang dulu, bawa Pato Donat dulu, namanya Donat Kreasi. Sambil bawa ini donat juga. Kalau namanya awal itu donat kreasi itu. Karena produknya banyak yang kembali, banyak yang retur, maka kita cari pola bagaimana Pato ini supaya penjualannya bisa tidak ada yang kembali. Maka muncullah solusi Pato Donuts gitu. Next. Ya, ini dia tim-tim dulu. Tim-tim sebelum gempa. Orangnya sudah ada yang pulang kampung, ini dari Merwali, ini di Palu juga, tapi daerah maksudnya kampungnya ada di bagian Donggala sana. Ini kegiatan-kegiatan dulu yang kita adakan. Jadi ini tahun 2000 perjalanan dari KSI. Ini awal mulai yang saya bilang tadi. Jadi 2013 itu saya jadi mobil ini legend itu. Dan sampai sekarang masih ada gitu. 2013 awal mula ini yang saya bilang keripik pisang. Jadi awal mula itu yang saya bawa gitu. Tapi sebenarnya itu ini donat semua ini yang di keranjang di atas ini. Yang ini adalah selebihnya. Maksudnya produk yang kita coba buat pendampingan dengan dengan donat kreasi gitu. 2014 sampai 2015. Jadi kalau mau dilihat dia punya produk ini sangat sederhana sekali. Bahkan dia punya ini saja, label ini di dalam. Sampai dia menegur, dia bilang kalau buat label ini jangan labelnya di dalam produk itu, karena nanti bersatu tintanya. Dia punya apa namanya, kayak kertas itu kan otomatis berpengaruh dengan makanan gitu. Nah, maka mulai kita perbaiki. Jadi awal mula kita ini berangkat betul-betul maksudnya apa adanya gitu. Yang penting jalan dulu. Ini 2016 mulai mencari bagaimana membuat label atau packaging yang lebih bagus lagi. 2016 sampai 2015, jadi kalau mau ditanya kapan itu berdiri, kapan itu diperbarui seperti ini, ya ini 2016 sampai 2018. Kalau sekarang
eh, ini maksudnya sekarang ini sebenarnya beberapa tahun yang lalu ini sudah berubah lagi gitu. Ini dia, jadi dari 2018 tadi, setelah gempa kita pindah di sini. Ternyata gempa membawa hikmah gitu. Kita punya kantor baru. Walaupun dulu juga sebenarnya kantor kita seperti ini, dia punya tangga-tangga masih kayu, jadi seperti masih darurat semua gitu. Nah, Pak Ato juga mulai apa ya, bangkit satu-satu ini di veteran. Jadi habis gempa itu Pak Ato yang sebelumnya ada 3 atau 4 outlet, itu pas gempa tinggal 1, kembali ulang ke 1. Kembali ulang ke 1 ke Dewi Sartika, begitu habis gempa kembali ulang kita buat lagi. Sampai akhirnya sekarang sudah ada kurang lebih 4 gitu. Ini model waktu pertama kali kantor. Jadi kalau tidak ada yang tahu dulu seperti apa, ya modelnya seperti ini, betul-betul darurat gitu. Sampai ini cuma mungkin atap terpal gitu. Ini juga modelnya penampakannya dari depan. Jadi kalau sekarang dilihat itu sudah sangat lumayan gitu. Jadi memang kadang orang melihatnya hanya pas hasil terakhir. Ternyata di belakang itu penuh dengan perjuangan ini. Sampai akhirnya bisa seperti ini. Nah, sampai kita gunakan tempat ini dan sudah ada ruang pertemuan dan sebagainya. Dan semakin banyak tim yang masuk ke dalam. Ini juga sebelum dilakukan rehab terakhir. Nah, kegiatan-kegiatan yang biasa kita adakan setiap hari Jumat, kadang-kadang bakar-bakar, bakar keripik, bakar jagung, bakar ikan dan sebagainya gitu. Ini yang kemarin baru saya ambil. Jadi maksudnya penampakan sekarang sudah seperti ini. Jadi sudah lebih bagus dari beberapa tahun yang sebelumnya gitu. Nah, bahkan sudah ada HRD yang baru, sudah mulai. Oke, kita ke visi misi PK apa ya, KSI. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau tidak dikasih begini dia tidak nampak dia punya. Oke, visinya adalah menjadi perusahaan pemasaran produk lokal yang terbaik di wilayah Indonesia pada tahun 2023. 2023 akan berakhir tahun depan gitu. Makanya kita punya PR tahun depan akan membuat kembali visi misi yang baru lagi atau melanjutkan visi yang sudah ada. Ini juga lahir karena ada kegiatan workshop dan itu luar biasanya 1 bulan sebelum gempa gitu. Jadi banyak hikmah dari gempa ini. Misinya, jadi misi ini untuk mencapai apa yang ada di visi, menumbuhkan omset hingga 1000% dari tahun 2017. Nah, kira-kira kalau 1000% itu berapa kali gitu? Kalau misalnya 100% adalah 1 kali. Oke, berarti misi kita adalah menumbuhkan omset 10 kali lipat dari tahun 2017. Dan dari 2017 itu kita sudah punya omset kurang lebih 100 juta per bulan. Berarti targetnya di tahun 2023 seharusnya adalah 1M. Nah, itu PR-nya kita gitu. Lanjut. Bekerja sama dengan 26.000 mitra, kios, toko, swalayan, dan 50 outlet Pato. Kalau Pato sekarang ada 4, berarti PR-nya ada 46. Masih 46, luar biasa, banyak sekali. Tapi kalau break time, dia targetnya adalah 1000 outlet. Berarti kita tidak seberapa gitu. Tapi saya kalau sudah sampai 50 ini sudah bersyukur sekali gitu. Bekerja sama dengan 26.000 mitra. Sekarang kita punya kios baru 2.300. Berarti kita masih butuh 9 kali lipat lagi untuk bisa sampai. Masih sangat panjang. Mengembangkan produk lokal yang berpotensi untuk dipasarkan secara menyeluruh di wilayah pemasaran. Jadi maksudnya dulu ini karena terlalu semangat, kalau ada produk lagi mau dipasarkan lagi, ada produk lagi dipasarkan lagi. Ternyata ketika belajar
satu saja belum beres, mau tambah-tambah lagi. Nah ini jadi sebenarnya tetap intinya fokus dulu pada satu gitu. Nah cuma kalau ada produk yang punya potensi, intinya bisa kita bantu juga. Jadi bahkan teman-teman pun kalau punya produk, ketemu produk, karena semua produk yang kita buat ini sebenarnya hampir secara kebetulan. Jadi bukan sesuatu yang kita rencanakan. Nah, berarti setiap produk yang enak dan enak sekali pasti punya potensi yang sama gitu. Tergantung dari kita mau kembangkan seperti apa. Jadi kita memfasilitasi untuk mengembangkan produk apapun itu, terutama untuk home industry, karena bidang kita itu untuk kita bantu pasarkan gitu. Jadi itu salah satu misinya. Misi yang keempat atau yang terakhir, memberikan keuntungan kepada pemegang saham dan mengembangkan tim. Jadi maksudnya ini kalau kita sudah memang serius mau kembangkan lebih besar lagi, maka nanti kita libatkan orang-orang yang punya uang itu. Orang-orang yang punya uang untuk bisa mengembangkan ini perusahaan ini sampai kemana, sampai se-Indonesia gitu. Dan timnya juga seperti itu. Jadi timnya tidak sebatas yang sekarang. Nanti kita butuh manajer area, kita butuh yang lain-lain gitu. Nah, sudah dibuatkan 5 roadmap untuk planningnya. Ini yang sudah dibuat dari tahun 2017 sampai dengan 2023. Jadi alhamdulillah semuanya hampir tidak ada yang belum terlaksana semua. Jadi masih banyak pekerjaan yang mesti kita kerjakan. Kita lanjutkan di nanti 2023, kita lanjutkan untuk mungkin sebagian mesti dibuat kembali targetnya gitu. Jadi sebenarnya hampir semua ada planningnya, cuma memang lagi-lagi mungkin kapasitas ilmu yang masih kurang. Kita yang masih belum memiliki kapasitas itu. Tapi untuk akhir-akhir ini kita sudah banyak dapat ilmunya, tinggal memang betul bagaimana mengaplikasikan lagi untuk mencapai tujuan yang ditargetkan. Jadi dibilang goal itu sebenarnya atau tujuan itu jangan pernah dirubah. Yang dirubah adalah caranya gitu. Nah, itu ilmu yang saya disampaikan ke saya gitu. Kita ke budaya. Sebenarnya budaya juga untuk KSI ini itu kita merubah. Jadi ini juga salah satu nanti PR dari manajemen untuk kita merubah budaya perusahaan sesuai dengan kebutuhan yang sekarang gitu. Budayanya lumayan banyak, ada 10 yang sering kita sebutkan itu. Yang kita sebutkan ini cuma 4, tapi sebenarnya ada 10 semuanya gitu. Ini mulai dari disiplin, kerja cerdas, kerja keras, fokus pada target, peduli dan solidaritas, mandiri, terus bertumbuh, terus belajar, jujur dan terbuka, menjaga kerahasiaan perusahaan, konsisten dan patuh pada peraturan perusahaan. Jadi ini budaya yang mesti dilaksanakan dibutuhkan di perusahaan gitu untuk dilaksanakan. Nah, sama ini penjelasannya. Jadi kurang lebih ada 10. Yang kita sering sebut itu adalah mandiri, gimana? Fokus, mandiri, terus belajar. Nanti kita praktekkan. Jadi 10 ini kalau dilihat ini sudah sangat banyak sebenarnya. Nah, tapi nanti kita coba bedah lagi. Kira-kira yang sekarang kita butuhkan, yang cocok kita mau praktekkan di KS ini apa sih sebenarnya? Jadi makanya kenapa sekarang setiap hari Senin saya sudah tidak menganjurkan untuk dibaca. Karena memang kita akan revisi gitu. Kita akan perbaiki. Yang mana menjadi kebutuhan. Karena memang ini dibuat istilahnya pada waktu itu mendadak dan mesti cepat-cepat. Karena memang menjadi tugas gitu, mesti diselesaikan. Tapi pada kenyataan di selanjutnya belum ada yang diperbarui. Makanya 2023 menurut saya kita mungkin akan lakukan revisi untuk hal-hal seperti ini. Selanjutnya, nah ini deklarasi biasanya dibacakan setiap hari Senin gitu. Sama biasanya dulu budaya, kalau sekarang kita stop dulu karena memang kita merubah gitu sesuai kebutuhan.
Jadi ini sebenarnya nanti akan tetap kita bacakan setiap hari Senin atau setiap ya minimal setiap hari Senin. Kalau di frontliner sebenarnya kita nanti juga akan bicarakan apakah tiap hari atau tiap briefing atau mungkin seminggu sekali gitu. Selain yang ini ya untuk pato. Nah, kita masuk yel-yel. Kita coba praktekkan dulu. KSI, Kreasi, Sukses Indonesia, disiplin, fokus, diri, terus belajar. Are you ready? Yes. Nah, begini ya. Keluarga, KSI, Kreasi, Sukses Indonesia, disiplin, fokus, mandiri, terus belajar. Oke, sip. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita mau bicara tentang struktur. Kalau 2017 itu begini strukturnya, maksudnya singkat sekali sebenarnya. Jadi ada marketing, memang dulu sudah ada marketing juga. Ada tim sales ini ya itu kampas-kampas itu. Kemudian ada operasional. Kalau dulu ini sudah ada yang namanya koordinator. Jadi kita bentuk koordinator sama dengan sekarang itu. Terus operasional ini di bawahnya outlet 1 sampai 4. Berarti betul, pada tahun 2017 itu kita sudah punya 4 outlet. Kemudian sudah ada kontin dan ARD ya sudah ada juga. Jadi pada tahun 2017 itu, bukan 2017, 2018 itu sudah ada hampir lengkap. Tinggal R&D yang belum ada. Ini setelah berjalan, diminta buat struktur, maka model waktu yang dibuat itu seperti ini. Jadi banyak nama yang double-double ini. Artinya masih banyak peluang mesti diisi dari orang-orang yang dari bawah. Ini yang sudah kemarin berjalan, ada Sarip, ada Wilda, sampai sekarang Wilda masih stay. Rika juga sudah resign, bagian akuntin, dan R&D kita kadang kemarin sempat sih rekrut 1 kali, habis itu diistirahatkan kembali karena memang hanya sesuai kebutuhan perusahaan gitu. Kalau yang lain-lain untuk kampas ini masih bertahan bagus. Terus Farid masih ada juga, Arfan juga masih ada. Jadi hanya 1 orang yang istirahat, termasuk admin ini juga sudah tidak ada. Terus berubah lagi karena diminta untuk lebih dilengkapi lagi. Ternyata namanya juga tetap tidak ada orang lain sini. Masih orang yang sama, 2 nama. Ini di bawahnya sempat kemarin sudah rekrut sebenarnya supervisor, istirahat kembali. Yang lain tetap masih ada juga, kecuali di bagian akuntin sudah ada pergantian lagi. Terus di kampas juga kayaknya sudah, yang sekarang ini semuanya, belum ada yang keluar. Jadi alhamdulillah sekarang sudah banyak yang bisa bertahan sampai beberapa tahun gitu. Bahkan si namanya Wilda ini sudah 4 tahun, jadi sudah cukup lama. Rencana waktu 2018 itu 5 tahun yang akan datang modelnya seperti ini, karena memang nanti kita akan bikin cabang. Nah ternyata tidak segampang itu. Tidak segampang itu, Besti. Tapi kita sudah punya rencana. Nanti kalau kita survei ke Parigi, kita mau mungkin buka cabang yang pertama kali di luar kota gitu. Akan direncanakan, jadi sudah mulai gitu. Jadi nanti pada saat kunjungan ini sekalian untuk mensurvei itu. Dan sekarang juga hampir semua ini, walaupun belum jadi manajer semuanya, sudah ada orang-orangnya itu. Jadi saya belakang ini saya lihat semua yang datang itu sudah orang-orang yang profesional gitu. Seperti Agus, yang dari perusahaan besar, marketing juga seperti itu. Jadi termasuk Sultan yang membantu di bagian akuntin. Jadi semua sudah memang sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuai pengalaman masing-masing gitu. Jadi mudah-mudahan semua di bagian ini nanti akan lengkap. Nah kecuali memang R&D kita masih tahan dulu sampai
kita punya omset cukup untuk merekrut kembali lagi. Nah, ini yang saya mau kasih tahu bahwa sebenarnya zaman sekarang bukan lagi seperti tadi model strukturnya. Sekarang sudah berubah ke sini sebenarnya. Makanya sebenarnya saya tidak mau tampilkan struktur itu. Karena situasi sudah berubah, bukan lagi zaman seperti sebelumnya. Makanya yang kita lakukan tiap hari itu di kantor, itu mulai sistem agile istilahnya yang kita pakai. Jadi kita ajak diskusi, setiap ada kegiatan pekerjaan, kadang kita diskusikan, mungkin ada masukan, itu yang kita mau lakukan bersama gitu. Termasuk kita bekerja juga bersama gitu. Jadi hampir tidak kelihatan ada yang mendominasi. Nah, makanya model ini yang sekarang coba kita lakukan. Kalau model dulu seperti ini, sekarang mulai berubah, karena memang ini tuntutan kondisi. Banyak sudah kalau saya bilang anak milenial yang tidak lagi seperti model dulu harus diperintah dan sebagainya. Sekarang sudah berubah. Nah, model-model agile itu seperti ini. Jadi memang betul-betul kolaborasi, saling mendukung satu sama lain gitu. Nah, kita sudah praktekkan ini kemarin di akuntin itu. Ternyata mengerjakan satu laba rugi butuh 4 atau 5 orang untuk bisa supaya cepat diselesaikan. Mulai dari akuntin, operasional, HRD juga, administrasi, jadi hampir semuanya sekarang membutuhkan seperti itu. Jadi butuh kerjasama gitu. Nggak bisa lagi jalan-jalan sendiri atau bekerja sendiri, termasuk di perusahaan seperti itu. Nilai plus bekerja di KSI, masih ada 22 menit. Jadi ada kurang lebih 6 poin yang sudah dimasukkan setiap minggu kegiatan olahraga, sebulan sekali olahraga di tempat umum. Jadi memang kenapa kemarin kita sudah minta ini dibuat, karena memang masuk dalam nilai plus perusahaan gitu. Kalau tiap minggu mungkin agak berat, jadi mungkin nanti bisa dilakukan tiap bulan. Atau mungkin nanti kalau dibutuhkan misalnya, ternyata kita butuh olahraga, boleh. Dan kita punya alat-alat olahraga sebenarnya di kantor sudah, itu yang suka badminton ada bola voli, ada badminton, tenis meja. Jadi di kantor ini sebenarnya bebas, mau sambil itu boleh juga. Nah, cuma masalah nanti pas pekerja ditanya selesai atau tidak, masalah lagi. Terus kita punya nilai plus yang kedua adalah pintar. Setiap karyawan akan mengikuti pelatihan, training, baik di luar maupun di adakan perusahaan. Karir, nah tadi sudah dilihat, ternyata banyak yang mesti diisi orang lain gitu. Jadi jangan sampai hanya 2 nama itu terus yang di atas. Terus kekeluargaan, mengutamakan pendekatan personal, saling peduli satu sama lain. Kalau saya tanya biasanya, bagaimana rasanya bekerja di KSI dengan perusahaan sebelumnya? Dia bilang di sini seperti tidak ada batasan gitu, mau bercerita apapun bebas, tidak kaku. Jadi kita tidak kaku seperti perusahaan-perusahaan besar gitu. Terus sosial, peduli dengan lingkungan sekitar. Nanti ada foto-fotonya. Ada kegiatan di luar ruangan, rekreasi dan outbound. Nah, ini dia. Jadi salah satu kegiatan biasanya per minggu, kadang per minggu sih, kadang 2 minggu, kadang 1 bulan sekali. Dan kebetulan sini waktu itu ada pembagian reward untuk karyawan yang terbaik itu. Ini orang-orang yang dapat waktu itu. Dan mereka masih ada di kantor. Ya, ini salah satu yang saya bilang program sehat. Jadi ya, ini tahun 2000, saya lupa persisnya, cuma saya tulis ini 2015. Jadi waktu itu di Tanjung Karang gitu. Jadi ini masih bisa dibilang kalau lihat pakaian ini masih amburadul gitu. Karena memang di sini waktu itu bergabung dengan produksi bagian produksi donat. Kita bergabung bersama-sama outbound gathering di Tanjung Karang. Inilah kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada waktu itu. Jadi ini bahkan kita waktu itu bergabung dengan beberapa perusahaan lain atau beberapa usaha yang lain, ada Beras Raya, ada Bulu Indonesia. Jadi dari dulu kita memang kolaborasi dengan mereka-mereka gitu. Ini kegiatan-kegiatan yang diadakan waktu itu. Nah, seperti inilah ketika dapat hadiah, ya diberikan beberapa hadiah gitu. Dan dibentuk yang namanya kelompok-kelompok.
Jadi kalau sekarang bisa dibilang kita apa namanya nih kegiatannya sambil kalau di dalam ruangan mungkin sambil melupakan dulu pekerjaan itu sambil belajar gitu. Kalau di luar ruangan mungkin sambil apa ya bermain dan belajar. Ini tahun 2021 di Taipa Beach. Nah, pada tahun 2021 1 Februari gitu. Ini kayaknya gambar di sebelah ini bukan yang sama ini berbeda waktu. Ini di Bayoge apa ya setelah Tanjung Karang ke sana gitu. Jadi biasa gathering-gathering yang dibuat di KSI. Jadi melatih bagaimana supaya kompak, melatih supaya menerima instruksi itu kayak bagaimana, apakah bisa menerima instruksi dengan baik. Nah, itu dia. Jadi bentuk-bentuk games yang dibuat di kegiatan itu. Lanjut gathering yang barusan 5 Maret 2002 di Villa Samrut. Jadi ini yang barusan sekali gitu dan peserta terbanyak menurut saya selama kita bikin catering di sini. Ini hasil karyanya seseorang yang sudah hasilnya sudah dinikmati. Gitu soalnya. Ini bisa juga dipakai sebenarnya. Ada orang yang dikenal tadi. Oke. Nah, inilah saya bilang kekeluargaan karena memang hampir sedikit-sedikit ada kegiatan yang bersama. Makanya ada kegiatan makan bersama, ada kerja bakti bersama. Sebenarnya itu semua supaya kita lebih akrab lagi gitu. Ini kegiatan pokoknya banyak kegiatan makan-makan ini. Makan, olahraga, jadi selalu kadang diselingi gitu. Itu pembakaran uang. Ini kunjungan ke salah satu undangan. Ini pas ada yang sudah resign, kita buatkan kegiatan juga. Nah, ini yang saya bilang tadi, ada program peduli. Jadi dari KSI, dari Pato, itu kita memang sudah sisipkan sebenarnya 10% dari profit bersih untuk disumbangkan gitu. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan. Ini pada saat habis gempa, dan kita juga bergabung di komunitas sama-sama komunitas TDA untuk ikut membantu kalau misalnya ada dibutuhkan gitu. Ini konten sebelumnya. Ini juga salah satu program sama seperti tadi. Ini yang sebelah ini adalah tim yang sales dulu. Ini ikut di kegiatan membaca. Program pintar. Beliau habis belajar di satu tempat, kemudian sharing gitu. Jadi ini sering kita lakukan juga dulu. Ini welcome training pada saat 1 hari mau gempa ini. Jadi sejarahnya sangat melekat. Ya, kecuali ini masih ada bertahan. Dan setiap welcome training kita kasih tugas sebenarnya. Nah, ini bikin yel-yel baru untuk KSI. Jadi ini bisa katanya nyambung ke situ nih. Oh. Dia punya bluetooth kecil gitu.
Oke, cukup. Ya, lanjut 2019 welcome training juga. Ya, Om Yudi. Ini marketing lama ini. Welcome training yang di PD Center 26 September 2020. Oke, sekian. Terima kasih.